Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bittiba'i syar'i asyarifi wal amali biddin wa kataba syahadata liman amila bikitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil muhtar. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjabarkan tentang takwa. Apa sih itu takwa? Selama ini banyak orang mengatakan takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita kaji makna takwa semacam itu, coba kita apa aja yang dikatakan perintah-perintahnya dan larang-larangannya. Itu masih terlihat semu dan bingung untuk kita lakukan. Sebetulnya penjelasan tentang takwa ada di dalam Al-Quran dengan jelas dan gamblang di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi sangat jelas dalam ayat ini Allah mengatakan dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu ayat berikutnya mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang takwa, yaitu orang yang mengakui, yang mengimani bil ghaib. Bil ghaib di sini adalah sesuatu yang tidak terlihat, bukan goib. Kalau goib itu ada sesuatu yang tidak terlihat, tidak hadir, tapi dia terlihat. Kayak malaikat, setan, jin, neraka, itu kan goib. Sekarang kita tidak bisa melihat, tapi itu terlihat. Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melihat itu, akan bisa melihatnya. Tapi ini adalah goib. Goib adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa terlihat. Yaitu siapa? Allah. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang benar-benar mengimani keberadaan Allah atau orang yang mengideologikan Allah dalam kehidupannya. Jadi segala aspek hidupnya dia kembalikan ideologinya kepada Allah. Segalanya atas nama Allah. Wa yuqimunas shalah. Nah, di sini wa yuqimunas shalah bukan sekedar mendirikan salat 5 waktu. Tapi makna wa yuqimunas shalah di sini adalah kita membuat atau menjadi orang yang bersosial dengan tinggi, mengerti kehidupan sosial di sekitar kita, memahami, tajam, peka terhadap sosial, keadaan masyarakatnya, bagaimana kita bisa membantu untuk pengembangan masyarakat, kita mempunyai kemampuan apa, kita dukung masyarakat agar bisa lebih maju. Itulah waqimus shalah. Makna di wa yuqimunas shalah di sini maknanya seperti itu. Bukan hanya sekedar mendirikan salat, tapi bersosial, berguna bagi masyarakat banyak.
Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang mempunyai sifat dermawan, tidak pelit ataupun buntut kasir pokoknya dia itu betul-betul dermawan. Dia memanfaatkan segala kemampuannya, materinya untuk kemaslahatan umat. Tidak memiliki sifat buntut kasir ataupun pelit, cetil, kikir, tidak ada. Orang takwa tidak mempunyai sifat semacam itu. Jadi orang takwa itu mempunyai sifatnya adalah dermawan. Apapun dia akan berikan demi kemaslahatan umat manusia, bahkan untuk alam semesta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan dia orang yang yakini, mempercayai apa yang diturunkan oleh Al-Quran dan apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu maksudnya kita memiliki sifat toleransi. Kita mempercayai apa yang kita percayai, dan kita pun harus memberikan toleransi, penghormatan kepada kepercayaan orang-orang sebelum kita. Berarti agama-agama lain, kepercayaan lain itu harus kita hormati. Jangan kita caci, jangan kita menghina, mengkafirkan, itu tidak bisa. Orang takwa tidak semacam itu. Orang takwa adalah orang yang bisa menghormati kepercayaan, keimanan, dan keyakinan orang lain. Itu toleransinya tinggi. Tak mungkin orang takwa tidak memiliki toleransi yang tinggi. Wabil akhiratihum yuqinun, dan memiliki pandangan yang jauh sampai akhirat. Jadi pemikirannya itu sudah sampai jauh, bukan hanya sekedar waktu itu. Dia memikirkan negaranya bagaimana, besok ke depannya bagaimana, sampai nanti di akhirat itu gimana. Jadi orang takwa itu bukan, ya ini kan penjelasan Al-Quran sangat jelas. Dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Lalu apa orang yang dikatakan orang takwa apa? Ya itu kan di sini jelas. Orang yang mengimani atas keberadaannya Allah, dan Allah dijadikan suatu ideologi di dalam hatinya. Segala perbuatannya dikembalikan pada Allah sebagai ideologinya. Orang yang mempunyai sosial yang tinggi, orang yang mempunyai kepekaan kepada masyarakat, dan orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang penolong, orang yang mudah sedekah, bukan orang-orang yang pelit. Walladzina yu'minuna bima unzila, jadi orang yang mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri dan dia menghormati keyakinan orang lain. Jadi toleransinya tinggi. Orang takwa tidak mungkin tidak toleransi. Jadi orang ada yang mengaku takwa, tapi dia suka mencaci maki orang lain, dia suka mencaci maki agama lain, dia suka mencaci maki kepercayaan orang lain. Itu tidak bisa dikatakan takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya. Allah jelas menerangkan dalam Al-Baqarah ini. Kalau dikatakan takwa itu adalah hanya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, perintah yang kayak apa, larangan yang kayak apa, kan masih semu, gak jelas. Tapi dalam Al-Quran ini jelas. Dan dia mempunyai pandangan yang jauh. Kalau dia mempunyai kemampuan, dia membangun masyarakatnya dengan pandangan yang jauh. Masyarakatnya nanti masa depannya gimana, perkembangan ekonominya gimana, dia pikirkan. Itulah orang-orang yang takwa.
Ulaika ala hudam mir rabbihim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah jabaran takwa yang sebenarnya yang sering kita ungkapkan. Ayo kita tingkatkan takwa kita, tingkatkan takwa kita. Kadang kita tidak mengerti takwa itu apa. Yang kita sering kita pahami takwa itu yaitu menjalankan segala perintahnya. Tapi kita bingung perintah yang mana, perintah yang bagaimana. Jadi jelas dalam Al-Baqarah ini sudah dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami. Tapi kadang orang-orang menafsirkannya itu yang tidak jelas. Kayak wayuqimunas shalah itu kan, wayuqimunas shalah itu macam kebanyakan orang menafsirkan adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang 5 waktu itu. Bukan itu. As-shalah itu kan doa. Doa itu komunikasi, hubungan. Wa yuqimunas shalah itu berarti dia mempunyai komunikasi, mempunyai hubungan, mempunyai respon, mempunyai kepekaan pada lingkungan, pada masyarakatnya. Jadi itulah jabaran takwa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa memperbaiki diri kita agar kita benar-benar termasuk orang yang takwa. Kita jalani semua perintah Allah sesuai dengan Allah jabarkan dalam surat Al-Baqarah ini. Kita tarik kesimpulan kembali biar lebih jelas. Takwa adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Karena dalam Al-Quran adalah suatu kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Walladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang menjadikan Allah sebagai ideologi pegangan hidupnya. Berbagai macam aspek dia akan kembalikan pada Allah. Wa yuqimunas shalah, orang yang mempunyai kepekaan dalam berhubungan bermasyarakat dan orang yang selalu bersosialisasi dengan baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang memiliki sifat kedermawanan, murah hati, dan dia peduli pada masyarakatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang yang meyakini suatu keyakinannya dan dia menghormati atas keyakinan orang lain atau toleransi dalam beragama dan berkeyakinan. Pluralisme. Wabil akhirati hum yuqinun, orang yang mempunyai pandangan hidup yang jauh sampai dengan akhirat. Jadi dia menjalankan sesuatu tidak hanya dalam untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tapi dia lihat apakah ini pekerjaan ini yang aku lakukan itu bisa manfaat sampai di akhirat nanti. Jadi orang takwa tidak mungkin korupsi, orang takwa tidak mungkin menyalahgunakan jabatan, orang takwa tidak mungkin mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena dia berpandangan jauh sampai akhirat. Jadi apa yang dia lakukan, apakah itu adalah suatu keselamatan untuk akhirat pula. Itulah orang takwa. Maka orang takwa semacam itu Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang memiliki petunjuk dari Allah. Dan wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang
Takwa semacam itulah yang memiliki keberuntungan di kelak nanti. Itulah jabaran takwa. Semoga manfaat yang aku sampaikan, dan aku hanya menyampaikan apa yang Allah katakan. Terima kasih. Semoga penjabaran ini bisa dipahami dan bisa kita laksanakan. Kita perbaiki kehidupan kita yang lebih baik agar menjadi orang yang takwa. Sebab di akhirat nanti manusia hanya dilihat dari ketakwaannya. Jadi kita sekarang paham takwa itu apa. Bagaimana kita harus membuat ketakwaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.